Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbu sahabati wa syahadatu zuri wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmiru al khalfa. Sebagian dari maksiatnya lisan, dosanya lisan, wasabbu sahabati, yaitu apelasi ke sahabat, melaknat sahabat, itu sebagian dosa besar. Jangankan apelasi sebagian sahabat, membahayakan apelasi sebagian sahabat, atau salah satu dosanya lisan. Sahabat itu semuanya adil. Sahabat semuanya orang-orang ahli surga. Sahabat selaki, sahabat yang perempuan, yang laki-laki dan perempuan itu mereka orang-orang yang adil, orang-orang yang bersih, orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian dosanya lisan apabila orang yaitu menyumpahi salah satu sahabat. Apalagi maksiatnya lisan, wa syahadatu zur, yaitu jadi saksi kejelekan. Jadi saksi pengen coba, jadi saksi mau jadi saksi sama baca sesuatu yang harus disidang di hakim sampai udah tahu bahwa itu keliru, masih kocak bener, yang saya bener padahal keliru. Itu juga sebagian dosa lisan. Tidak hakim ya, orang ini orang baik Pak, padahal sampai melihat sendiri kelakuannya. Ya Allah, jadi salah satu dosanya lisan apabila kita jadi saksi kejelekan. Wal khulfu fil wa'di, juga mengingkari janji. Nah, besok saya ke rumahnya ya. Ternyata kan besok tidak ke rumah. Hari Minggu saya ke rumah kamu. Ternyata hari Minggu tidak ada ke rumah. Itu juga maksiat, dosa. Idza wa'adahu, apabila menyimpan orang kepada janji tersebut, wa wa'ada pun orang yudmiru, yaitu menyimpan al-khulfa, itu janji, itu mengingkari janji. Selama sampai udah tahu besok bahwa sampai nikah tidak akan ke rumah orang yang sampai janjiin, pakai janji, itu maksiat. Deku kayak engkau entra ke mana kok sore, padahal lemah tenan sekalian ya, tenan sampian tak entra sore, itu juga masih maksiat. Umpama lakan la entra kan pada halangan hutang. Umat ghani, dan juga ma'abid alur-ngulure orang sesoki untuk bayar hutang. Dia mampu untuk bayar hutang tapi diulur, itu juga maksiat. Besok kapan kamu yang mau bayar hutang kepada saya? Oh besok, Senin minggu, 1 minggu lagi, 3 hari lagi. Padahal andai kata yang mau bayar hutang itu ada uang, itu juga maksiat. Maksudnya lisan itu. Jadi kalau kita punya hutang, segera kalau emang kita punya, kan beda orang itu dah beda. Cacu lemas itu beda, kendara beda, atau uangnya ada, pakai jadi janji, dibayari janji, aku seminggu aki, telur hari aki, padahal dia punya. Lain dengan kasusnya yang tidak punya. Kalau umpama kita punya, lalu diulur-ulur utang kita, maka itu salah satu sebagian dari maksiatnya lisan. Jadi andai kata mati yang punya hutang, sewaktu masih hidupnya dia bisa kalau untuk membayar, cuma diulur-ulur, matinya mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena telah meremehkan ngenteng ngaki barang suap wajib. Kan bayar hutang itu wajib hukumnya. Cuma aja beda. Ada apa miki yundur? Berarti kan ngenteng maksiat terus. Wa madrul ghani, Allah, alhamdulillah. Boleh orang itu melur-melur otak sebagai takal andi, itu salah satu pertama dosa. Nomor 2, tak percaya dia orang. Nomor 3, sama dengan dia
dan tidak memperlancar rezekinya. Mau rezeki terlalu lancar tuh di padi selain tuh padi tuh lima jar terlalu lancar sebagian rezekinya. Benih percaya ini rezeki yang sibuk orang. Allah banyak bentuk-bentuk maksiatnya lisan. Wasyatmu boleh mencela, cat-nyacat, mencela seorang begini begitu, mencaci seseorang, mencaci itu juga salah satu dosanya ataupun salah satu maksiatnya lisan. Cat-nyacat, ada suan, baik itu kekurangannya orang, saya biasa kaki juga ya. Kan setiap seorang itu punya kelebihan kekurangan, disebut kekurangan itu juga namanya cat-nyacat orang oleh dosanya. Karena apabila kekurangan seorang itu disebut, maka terlukalah hatinya, tergoreslah hatinya oleh wasabu berpoleh apesuan alaknat apa baik itu sudah apesuan perentuana pesuan ke anak tak boleh walaknu berpoleh alaknat itu ada aki coba motor tabranan lah termati waranya motor miskin itu nyaman namanya itu melaknat tak boleh sudah alaknat itu atau aki orang coba itu namanya melaknat tidak boleh. Nah, dan hal itu salah satu dosanya lisan. Wallahu a'lam bishawab. Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila dan dikatakan oleh ulama, man asara nafsahu bil laili faqad farqa qalbu bin nahar. Wakila dan dikatakan oleh ulama, man asara nafsahu barang siapa semetangi orang nafsu dah berdibing orang malam dia ibadah kepada Allah, malam dia ibadah kepada Allah. Kalau seorang santri belajar baca Al-Quran, baca kitab, dia bangun malam untuk ibadah kepada Allah bila pada waktu malam, faqad faraha qalbu bin nahar, maka akan bahagia hatinya di waktu siang. Yang terus tenang di waktu siang, semalam bisa kelaban ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Man asra nafsahu bil laili faqad faraha qalbuhu bin nahar. Barang siapa semetangi orang tersebut ke abang tibi cek ke malam bil lail nasi malam cek ke di waktu malam. Man asara salah orang asara semetangi orang nafsu da abadi di ngorek bila di waktu malam faqad faraha qalbuhu, maka ongko bunga qalbu manakah hatinya orang bin nahar di waktu siang. Jadi kalau seumpama kita ingin bahagia waktu siangnya, hendaklah di waktu malam kita ibadah kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Kita belajar, kita bangun malam ibadah kepada Allah, entah baca istighfar atau baca Al-Quran, baca Allah dan lain sebagainya, kita baca sholawat, insya Allah selain kita memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, juga selain pahala juga ketenangan di masa siangnya tenang, menurut tenangnya jaga keseng malam ibadah ke Allah Ta'ala. Menurut ta'arud hidup di dunia akhirat, maka hendaknya jaga di waktu malam. Mengapa? Karena malam tersebut sinyalnya paling salah satu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan malam itu kebanyakan orang lupa kepada Allah.
Kalau malam itu kebanyakan makhluknya Allah mau tak teduh, lalai dia melakukan itu. Melakukan maksiat kepada Allah. Kebanyakan. Jadi suka teduh. Kalau tuh soal tidurnya awal, diusahakan bangun tengah malam untuk ibadah kepada Allah agar hatinya bahagia siangnya, agar hatinya gembira siangnya, dan juga salah satu kata hajat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita ingin sukses, hendaknya kita jangan lupa jaga malam dan betul-betul memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses tentunya mereka selalu punya hubungan dekat kepada Allah. Pada Kanjeng Nabi, aten ngalkal, ngadu ke Allah Ta'ala, hatinya selalu menyebut Allah, hatinya selalu mengandalkan Allah, hatinya selalu punya kekuatan, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah memang seperti itu. Sehingga yang orang khawatir dia tidak khawatir, orang yang gebeter dia tidak gebeter, yang lain susah dia tidak susah. Mengapa? Karena Allah selalu bersamanya. Kembali pembahasan, man asra nafsahu bil lail faqad farha qalbuhu bin nahar. Barang siapa yang membangunkan dirinya di waktu siang untuk ibadah kepada Allah, faqad farha qalbuhu bin nahar, maka akan bahagia hatinya di waktu siang. Maka yang semoga oleh Allah siang dan malam oleh Allah kita disimpan, diletakkan ke tempat-tempat ibadahnya Allah. Semoga kita diridhoi oleh Allah siang dan malamnya, sehingga matinya kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, qala sya'al Imam Abdurrahman bin Amr al-Qadhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa duwarihi wa sahbihi fi daraini amin. Di saat malaikat mengatakan anak Rasulullah, lanjut ceritanya, anjurin itu minta masuk ke Kuba wajah lima lam tadkhul fil kubbati. Kenapa engkau Rasulullah kau tidak masuk ke cokok Kuba? Kultu kaifa adkhulu, dan engkau masuk malaikat, bagaimana aku untuk masuk? Wa buha makfulun, sedangkan pintunya terkunci dari mengkau masuk malaikat. Qala, berkata malaikat, iftahu, muka sampai Rasulullah. Dan pintu tersebut muka Rasulullah. Kultu, mata oleh Rasulullah. Berkata lagi Rasulullah, kaifa aftahu, bagaimana mau membuka pintu tersebut malaikat? Qala, ada malaikat. Berkata malaikat, miftahu fi yadika, kuncinya itu terletak sama kamu Rasulullah. Kuncinya itu Rasulullah tidak tahu caranya, padahal kuncinya kubah cokok itu terletak sama Rasulullah. Gampang Rasulullah, kuncinya yang mau bisa dibuka itu ada semacam aju dari Rasulullah. Kultu wa ma huwa, kultu berkata lagi Rasulullah, kultu ngocak singkok debun Rasulullah, wa ma huwa, apa malaikat kuncinya yang ada terletak padaku? Qala, maka berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rasulullah kalau bertebun Bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu fiha qultu Bismillahirrahmanirrahim. Kami malaikat ibalain wa kunci Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu Rasulullah waktu dibuka, malaikat tak bisa buka. Falamma danautu fiha qultu Bismillahirrahmanirrahim. Di ketika dekat diriku dengan congkok ataupun kubah, qultu, maka berkata aku dengan Rasulullah dan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Faftataha al-kuflu, maka terbukalah al-kuflu, itu kunci. Buka langsung kuncinya. Rasulullah jawab Bismillahirrahmanirrahim, buka kuncinya. Fadkhultu, maka masuk Rasulullah. Kapan terbuka? Wajah nih kan, uban aja nih kan, congkok katanya Allah. Falamma fadkhultu, maka masuk sing kode Rasulullah fil kubbat, ilm congkok. Waraitu, maka melihat aku
hadil anhar, dan mereka sungai-sungai tajri yang berjalan atau mengalir di sungai min arba'ati arkanil kubbati, dari 4 benyakan congkok pojok congkok. Jadi dalam itu kemarin buka ada model neng pojok itu dari situlah air susu mengalir oleh air yang jernih, oleh madu yang mengalir pada 4 penjuru buka. Falamma aradtul khuruja minal kubbati, di saat aku hendak keluar minal kubbati dari congkok, dan kau keluar dari congkok, maka berkata li kepadaku dalikal malaku, yaitu malaikat, hal nadorta, apakah engkau melihat Rasulullah? Kan Rasulullah pat oning ori ya susu hasil dari dina 4 penjuru ori ya batuna sombernya 4. Setelah itu Rasulullah mau keluar, ditanya lagi oleh malaikat, berkata malaikat, hal nadorta, apakah engkau melihat Rasulullah? Waraita, sedangkan engkau Rasulullah, kultu ada boleh Rasulullah, naam, engkau lah apa nengan Rasulullah, ajunan kita. Dari mana air 4 tersebut yang berjalan? Sungai-sungai yang semadu, susu, air jernih. Sudah melihat engkau Rasulullah? Engkau ngerti mereka. Qala na'am li undur thaniyan. Qala, maka berkata malaikat, li kepadaku undur thaniyan, melihat lagi lah engkau Muhammad. Thaniyan yaitu yang nomor 2. Coba celing boleh Rasulullah. Tengok boleh Rasulullah. Falamma nadartu ra'aitu maktuban. Falamma nadartu, di saat Rasulullah aku melihat Rasulullah, ra'aitu melihat, falamma nadartu, di saat aku melihat, ra'aitu menengale engkau melihat aku, maktuban itu tertulis ala arba'ati arkanil kubbati, atas 4 pojoknya congkok. Coba celing boleh Rasulullah. Tengale boleh Rasulullah. Coba celing nomor 2. Celing boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pun boleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu anahrul ma'i yakhruju min mimil bismillah. Wa ra'aitu, dan melihat aku di saat itu juga. Rasulullah pertama senengan itu tak sadar maksudnya. Oh dia langsung poin singkat-singkat. Padahal itu aing sekeluar ternyata dari huruf. Wah itu ben melihat aku dengan Rasulullah nahrul ma'idah, sungai air. Ya khruju, yang keluar ya air min mimi bismillah, dari mimah tempat bismillah. Mim kisah atau bismillah. Mim kisah atau ternyata air yang keluar di situ dari mim salobang. Wa nahril laban. Aing sakili dari mim bismillah. Jadi di situ indah luar biasa. Allah alam. Ibarat seumpama agak baik oleh bismillahirrahmanirrahim. Ya mimpi kita berselang, umpama berselang dari mim tersebut keluar ain. Nah itu umpamanya. Wana labani, adapun sungayan susu, yakhruju, yang keluar sungai susu tersebut minha ila, dari hendak Allah. Nah susu itu susu keluar dari hendak. Wan ain keluar dari melapat bismillah. Adapun susu yang keluar dari melapat Allah. Wa nadul khamri, adapun sungai khamar, yakhruju, yang keluar ya sungai khamar min rahman, dari melapat ar-rahman min. Artinya mata airnya bersumber dari situ semua, subhanallah. Wa nar asal, adapun sungai yang madu yakhruju, yang keluar, yaitu keluar min rahim, dari mimnya lapat ar-rahim. Fa'alim tuh, maka tahu dari mim kapi cuma situng deh, saya dari lapat Allah. Bismillah keluar air jernih luar biasa. Lapat Allah kayak itu keluar susu. Khamar. Oh, tapi khamarnya manis. Ini orang-orang swarga ini. Tak bisa nama badan nego, jadi orang di swarga. Itu keluarnya dari mimnya lapat ar-rahman. Madu, yaitu keluar dari bersumber nyumber dari pas
memalapat ar-rahim. Setelah itu bagaimana? Fa'alim tu maka tahu saya kok tabun Rasulullah. Anak hadil anharil arba'ati, sungguhnya asalnya yaitu sungai yang 4 nal basmati dari bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala maka ajabu Allah Ta'ala. Di saat itu juga, di saat Allah memperlihatkan kepada Rasulullah, diizini oleh Allah sehingga pintunya terbuka, Rasulullah melihat ini itu, maka Allah berfirman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa pun Allah, insya Allah penyajian sebentar datang. Wallahu a'lam bishawab.